Gejolak Bitcoin, Trump melunak, Iran membantah, market digoyang. Kita perdalam video Kevin Saili. Bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar. Portofolio Anda lagi hijau, terus struktur pasar kelihatan solid, indikator teknikal juga menyala ngasih sinyal beli yang jelas banget. Situasi ideal buat para trader ya. Benar. Tapi tiba-tiba, seorang pemimpin negara di belahan dunia lain ngerilis satu kalimat aja ke media. Dan dalam hitungan milidetik, bahkan sebelum Anda sempat baca berita itu, miliaran dolar langsung menguap dari pasar. Wow. Ya kan? Dan ini bukan karena rilis data inflasi, bukan karena laporan pendapatan perusahaan, tapi murni karena satu kata aja, ancaman. Dan realitas yang lebih brutalnya itu algoritma yang mengeksekusi aksi jual massal itu sama sekali nggak peduli loh apakah ancaman itu nyata atau sekedar gertakan politik. Mereka cuma bereaksi aja gitu ya? Betul banget. Mereka memang diprogram buat bereaksi terhadap sentimen jauh lebih cepat daripada otak manusia bisa memproses logikanya. Nah, di sesi bedah tuntas kita kali ini, kita bakal ngebongkar dinamika yang cukup mengerikan ini. Kita mengandalkan analisis tajam dari sumber kita, yaitu video dari analis pasar Kevin Saili. Iya, di situ dia membedah banget ya gimana mendidihnya suhu geopolitik di Timur Tengah akhir pekan lalu. Betul. Dan dampaknya itu nggak cuma mengancam nyawa, tapi secara langsung ngebajak pasar finansial global. Fokus utama kita hari ini, gimana efek domino ini ngehantam pasar minyak bumi dan memicu badai volatilitas yang gila banget di Bitcoin. Materi analisis yang kita bedah ini sebenarnya krusial banget buat didengerin. Karena ini memperlihatkan benturan langsung antara makroekonomi, diplomasi bersenjata, dan pergerakan aset berisiko tinggi kayak kripto. Kita ngelihat pergerakan harga yang benar-benar mengabaikan semua data historis ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke anatomi pergerakan pasarnya, saya harus menegaskan satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Ya, ini penting banget soal posisi kita. Benar. Analisis hari ini kan mau nggak mau bakal bersinggungan langsung dengan tokoh-tokoh geopolitik ya, kayak Donald Trump, terus pemerintah Iran, dan Israel. Nah, posisi kita di sini mutlak netral. 100% netral. Kita nggak lagi ngebahas siapa yang benar atau salah secara moral. Atau secara politik, kita sepenuhnya bertindak sebagai pengamat objektif, yang cuma mau nelusurin gimana sih pernyataan mereka ini menggeser aliran modal di pasar keuangan, persis seperti yang dilaporin di sumber kita. Karena gini, mengisolasi bias politik itu langkah pertama supaya kita bisa ngebaca data dengan jernih. Pasar finansial itu kan cermin yang sangat dingin ya. Dia cuma memantulkan ketakutan dan keserakahan. Tanpa memandang ideologi apapun kan? Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar gimana mesin raksasa bernama pasar ini bereaksi. Supaya di akhir sesi ini, Anda nggak cuma ngelihat pergerakan liar di chart Bitcoin sebagai sesuatu yang acak, tapi sebagai sebuah reaksi berantai yang sangat logis. Benar. Kita bakal belajar ngekalibrasi ulang insting kita, misahin mana yang cuma manuver berita palsu buat nyari likuiditas, dan mana yang benar-benar pergeseran fundamental. Nah, mari kita putar waktu kembali ke akhir pekan lalu. Semuanya bermula dari ultimatum pihak Iran kan? Iya, dari paparan analisnya, ultimatum Iran ini memang dirancang khusus buat jadi pil pahit yang mustahil ditelan sama pihak Barat. Syarat perdamaiannya cukup ekstrim ya? Ekstrim banget. Mereka minta kompensasi penuh, terus penghentian total serangan dari lawan, dan yang paling gila, penutupan pangkalan militer yang berafiliasi dengan negara barat di seluruh Timur Tengah. Ngajuin syarat kayak gitu di tengah konflik bersenjata? Itu jelas bukan buat nyari titik temu diplomasi dong. Itu kan murni langkah eskalasi. Bener banget. Dan pasar langsung bisa ngerasain itu. Donald Trump merespons dengan narasi yang sama agresifnya. Dia nolak mentah-mentah tuntutan itu. Bahkan langsung ngarahin target ke infrastruktur vital kan? Iya. Dengan ancaman terbuka buat ngehancurin pembangkit listrik atau power plant miliknya Iran. Nah, di titik inilah perhitungan resiko pasar mulai hancur berantakan. Karena kalau udah nargetin infrastruktur energi domestik, itu sinyal kalau perangnya udah masuk ke jantung ekonomi ya. Tepat, Iran juga nyadar soal ini. Makanya mereka ngebalas pakai ancaman yang langsung bikin meja trading komoditas di Wall Street membeku, yaitu ancaman penutupan Selat Hormuz selamanya. Wah, Selat Hormuz. Buat Anda yang suka merhatiin peta logistik, selat ini tuh ibarat urat nadi utama energi global loh.
Iya, dan Iran dengan PD-nya ngeklaim kalau mereka punya cadangan bahan bakar domestik buat setahun ke depan. Jadi mereka merasa aman-aman aja. Tapi negara lain yang bergantung sama impor harian, harga bensin global pasti bakal terbang tanpa batas kalau selat itu ditutup. Betul. Dan retorika ini berubah jadi aksi militer beneran dalam hitungan jam. Siangnya sekitar jam 2, Israel ngelancarin serangan rudal ke wilayah Iran. Dan Iran merespons balasan dengan nargetin Tel Aviv ya, sementara pertahanan Israel sibuk mencegat rudalnya di langit. Nah di poin ini kita udah nggak ngomongin probabilitas sentimen lagi, ini udah perang terbuka. Ini tuh kayak permainan poker geopolitik dengan taruhan paling tinggi dalam sejarah modern, dan chip yang dilempar ke meja itu, pasokan energi seluruh umat manusia. Tapi gini, ada bagian yang bikin saya cukup bingung waktu baca laporannya. Yang pas sore hari itu ya? Iya, tiba-tiba di jam 6 sore di hari yang sama, Trump putar balik narasinya 180 derajat. Dari ancaman mau ngehancurin pembangkit listrik, tiba-tiba dia bilang menunda serangan. Apa sih yang memicu rem mendadak ini? Jawabannya ada di layar monitor bursa komoditas. Kalau Anda perhatiin pergerakan harga minyak mentah waktu rudal mulai berterbangan siang itu, indikatornya langsung berkedip merah parah. Naiknya seberapa gila emangnya? Harga minyak WTI dan Brent itu meroket tak terkendali sampai nembus batas psikologis $101 per barel. Tunggu dulu, $101? Wow! Buat Anda yang aktif mantau makroekonomi, angka ini tuh ngeri banget. Bukan cuma soal isi bensin jadi mahal ya. Iya, dampaknya jauh lebih sistemik dari itu. Benar, minyak di atas $100 itu pemicu utama hiperinflasi. Biaya pabrik bakal melonjak, tarif logistik antar benua meledak, harga pangan naik. Buat Amerika Serikat, ini bisa maksa The Fed buat naikin suku bunga lagi kan? Betul, dan Trump pasti ngelihat layar itu dan nyadar kalau eskalasi militer ini malah bakal ngebom ekonomi dalam negerinya sendiri. Inflasi itu kan musuh terbesar politisi, apalagi kalau stabilitas domestiknya lagi rapuh. Jadi di jam 6 sore itu, Trump sebenarnya lagi ngelakuin intervensi pasar secara verbal ya? Tepat sekali. Dia ngumumin penundaan serangan dengan alasan mencegah lonjakan inflasi, terus dia ngelempar klaim yang sangat spesifik. Dia bilang udah komunikasi sama Iran dan lagi ngerencanain negosiasi. Bahkan dia nyebutin Islamabad sebagai lokasi pertemuannya segala ya, buat ngebahas Selat Hormuz. Terus efek ke pasarnya gimana? Efeknya instan dan gila banget. Begitu kata negosiasi dan penundaan itu keluar, algoritma pasar langsung respons. Harga minyak yang tadinya mendidih di $101, anjlok seketika ke $87 per barel. Langsung terjun bebas gitu aja ya. Tapi masalahnya, umur narasi negosiasi Trump ini kan pendek banget. Teheran langsung bereaksi keras kan? Iya, lewat perwakilan negosiator mereka, Kalibaf. Iran ngerilis pernyataan resmi kalau klaim negosiasi Trump itu hoaks murni. Mereka bilang sama sekali nggak ada kontak dengan Amerika Serikat ya, apalagi soal pertemuan di Islamabad itu. Lebih tajam lagi, Iran secara terbuka nuduh kalau Amerika Serikat tuh sengaja merancang penyebaran fake news ini sebagai taktik manipulasi pasar. Tujuannya murni buat ngeredam harga minyak karena mereka lagi kejebak di posisi geopolitik yang susah. Sebentar. Mari kita bedah logika algoritmanya di sini, karena buat saya ini lumayan mengganggu. Kita ini kan punya sistem keuangan global yang nilainya triliunan dolar. Terus, gimana ceritanya? Sebuah klaim sepihak dari politisi yang bahkan belum dikonfirmasi kebenarannya bisa secara instan menghapus puluhan dolar dari harga minyak. Apa algoritma Wall Street sekarang senaif itu? Pertanyaannya bagus, tapi algoritma itu bukan naif. Mereka cuma didesain buat jadi yang paling cepat ngeksploitasi kepanikan. Maksudnya mengeksploitasi kata kunci dari berita gitu? Iya, jadi algoritma institusional ini kan punya sistem natural language processing ya. Mereka bisa ngebaca headline di terminal Bloomberg dalam hitungan mikrodetik. Pas mesin mendeteksi kombinasi kata Trump, Iran, negosiasi, dan penundaan, mereka langsung eksekusi jual massal saat itu juga. bener banget. Tanpa peduli fact-checking sama sekali. Mesin nggak punya kewajiban moral buat nyari kebenaran. Tugas mereka cuma satu, keluar dari pasar lebih dulu dari algoritma pesaing. Wah, gila sih. Jadi, pas bantahan dari Iran keluar beberapa jam kemudian, udah telat dong. Udah telat banget. Likuiditasnya udah tersapu bersih dan aksi ambil untung udah terjadi. Jadi ini bukan soal mempercayai politisi, tapi soal menang-menangan balapan milidetik menuju pintu keluar. Menarik tapi ngeri juga ya.
Nah, kepanikan algoritma komoditas ini jelas nggak berhenti di Wall Street. Oh tentu enggak. Volatilitas ekstrim ini merembet nyari mangsa ke aset berisiko yang nggak pernah tidur, apalagi di akhir pekan, yaitu Bitcoin. Nah, analisis kita juga membedah spesifik ya gimana chart kripto ikut terseret pusaran ini. Sangat kelihatan di datanya. Bitcoin ngerespons tarik ulur berita palsu tadi dengan volatilitas intrahari yang brutal banget. Berdasarkan pengamatan analis, Bitcoin ini sebenarnya lagi kejebak di area konsolidasi makro selama 46 hari. Kalau kita ingat data historisnya, analis nyatat kalau di siklus November sampai Januari sebelumnya, fase konsolidasi ini butuh sekitar 65 hari. Bahkan seringnya 3-4 bulan kan? Betul. Jadi secara teknikal, 46 hari ini tuh kompresi waktu yang cukup wajar. Tapi tekanan eksternalnya yang nggak biasa. Tekanan berita hoax dan geopolitik tadi ya? Iya, ketidakpastian itu memicu manipulasi candle yang sangat agresif. Kan likuiditas di akhir pekan umumnya lebih tipis ya. Nah, manuver berita tadi dimanfaatin pemain besar buat nyiptain fake out. Jadi harga sengaja didorong naik kuat nembus resistance buat mancing pembeli retail masuk, terus dihempasin turun gitu aja buat ngelikuidasi posisi mereka. Persis kayak gitu. Fenomena ini terjadi berulang kali di batas atas maupun bawah dari area konsolidasi. Analisnya bahkan nyebutin probabilitas yang nggak nyaman banget buat trader yang terlalu bullish. Ada skenario terburuk kalau eskalasi perangnya nggak kebendung, apalagi masuk liburan musim panas yang sepi likuiditas. Skenario terburuknya, Bitcoin bisa dipaksa turun sampai level fundamental di 53.500. 53.500, lumayan dalam ya. Tapi di sisi lain, analisis teknikal juga nangkep pola falling wedge raksasa kan? Iya, buat Anda yang sering baca grafik, pola falling wedge yang mengerucut ini biasanya jadi indikasi pelemahan momentum jual, yang mana sering berujung pada breakout atau penembusan harga ke atas. Setuju, ini tuh setup akumulasi klasik. Kalau sentimen negosiasi mulai beneran terrealisasi dan tensi mereda, pola ini diproyeksiin bisa bawa Bitcoin nembus target awal di 74.000 sampai 75.000. Bener. Makanya ngebaca chart Bitcoin di tengah perang diplomasi ini tuh kayak coba ngebaca kompas di dalam ruangan yang penuh sama magnet raksasa. Magnet yang nyala dan mati secara acak ya. Terus gimana dong cara analis profesional nyaring kebisingan ini? Pemimpin dunia aja bisa bohong kan? Nah itu dia. Para analis profesional akhirnya milih buat nutup telinga dari berita utama. Saat tokoh politik saling tuduh soal berita palsu, data teknikal itu jadi satu-satunya tempat berlindung. Karena chart nggak punya agenda politik tersembunyi ya? Bener banget. Mereka murni nunjukin jejak uang yang bener-bener lagi dipertaruhkan di pasar. Ini poin krusial banget. Analis di sumber kita ngebongkar beberapa level spesifik. Pertama, soal penggunaan Anchored VWAP yang dikunci dari tanggal 1 Maret. Kenapa tanggal 1 Maret ini penting? Karena dengan ngunci Anchored VWAP di tanggal itu, kita ngukur rata-rata harga berdasarkan volume uang real yang masuk sejak siklus kuartal pertama mulai panas. Dan titik pivotnya itu ada di kisaran krusial 70.000. Jadi 70.000 itu bukan cuma level psikologis biasa ya? Bukan, itu titik gravitasi volume massal. Analisis nyatet kalau harga bisa nembus dan bertahan di atas 70.000 lagi, berarti penurunan tajam akhir pekan kemarin itu cuma liquidity sweep. Atau fake out tadi ya? Maksudnya institusi cuma manfaatin kepanikan buat beli barang diskon sebelum melanjutin tren naik. Tepat. Terus instrumen kedua yang dibahas itu garis Exponential Moving Average atau EMA 100 di time frame 1 jam. Di pasar normal, algoritma itu sangat ngehormatin garis EMA 100 ini sebagai resisten dinamis kan? Iya, secara historis kalau harga naik nyentuh garis ini tapi gagal nembus dengan volume besar, itu konfirmasi kalau tren makronya masih turun. Tapi kalau kita ngelihat pergerakan harga yang impulsif, Kayak candle besar yang penuh dan kokoh nembus ke atas gitu. benar, itu sinyal awal transisi tren, menandakan kalau kekuatan beli berhasil ngalahin algoritma penjual. Belum lagi ada order block dari tanggal 9 Maret ya. Analis bilang ini kayak landasan beton yang nahan harga supaya nggak jatuh lebih dalam. Iya, itu area jejak di mana pesanan institusional raksasa sebelumnya tereksekusi. Tapi ini memancing sisi skeptis saya nih. Kalau politisi aja bisa pakai berita palsu buat ngerakin pasar komoditas, apa chart teknikal juga bisa dipakai institusi buat ngejebak kita? Maksudnya bikin bull trap gitu? Ya,
Bukannya whale bisa aja sengaja melukis bull trap di atas MA100 cuma buat ngebuang barang mereka ke retail? Apa chart bener-bener benteng realitas terakhir kita? Manipulasi grafis atau bull trap itu tentu saja nyata. Institusi sering banget dorong harga lewatin resisten sesaat buat memicu stop loss. Tapi perbedaannya ada di skala ongkosnya. Ongkos manipulasinya? Iya. Ngerilis pernyataan ke media bilang ada negosiasi di Islamabad, itu biayanya nol, gratis. Tapi buat sengaja nembus struktur MA100 di aset yang nilainya lebih dari $1 triliun kayak Bitcoin, Pasti butuh modal raksasa ya? betul, butuh ratusan juta sampai miliaran dolar uang tunai beneran. Jadi indikator volumetrik itu jauh lebih jujur karena ada resiko finansial nyata di baliknya. Sebuah cuitan itu gratis, tapi memanipulasi order book butuh darah dan keringat finansial beneran. Pembeda yang sangat solid. Nah, setelah paham semua kekacauan ini, pertanyaan praktis buat Anda yang dengerin adalah, apa yang harus dilakuin sama portofolio minggu ini? Analis ngasih satu saran fundamental, manajemen risiko yang radikal. Saran utamanya itu, secara dramatis kurangin ukuran transaksi Anda atau reduce size. Konsep reduce size ini tuh konkretnya gimana? Kalau misal saya biasa pasang batas risiko rugi $100 buat ngejar untung $300, itu masih valid nggak? Udah nggak valid di kondisi sekarang. Soalnya volatilitas lagi gila-gilaan. Batas kerugian Anda bisa gampang kesentuh cuma karena fluktuasi noise dari cuitan politikus, bukan karena analisis tren Anda yang salah. Oh, jadi kesapu ayunan harga sesaat aja ya? Terus harus diturunin seberapa kecil? Turunin jadi sangat kecil. Mungkin batas ruginya jadi $50 atau bahkan $5. Intinya sekitar kurang dari 1% dari total modal Anda. Supaya posisi kita punya ruang buat bernapas di tengah volatilitas ekstrim ya. Dan yang penting, psikologi trading nggak hancur kalau harga tiba-tiba berayun tajam. Nah, selain itu, ada satu panduan lagi yang sering banget diremehin orang, yaitu konsep no action. Mengambil keputusan buat secara sadar, nggak ngelakuin transaksi apa-apa. Iya, absen dari pasar itu posisi yang paling aman pas struktur teknikal lagi berantakan dan berita lagi penuh disonansi. Analis nyaranin buat menepi aja dulu. Matikan layar, tunggu konfirmasi resmi ya, daripada nebak-nebak arah rudal berikutnya kemana. Bener, bereaksilah pas harga udah terkonfirmasi nembus level 70.000 tadi. Jangan nebak dasarnya di mana. Tapi jujur aja, dorongan psikologisnya itu susah loh. Buat Anda yang punya rasa ingin tahu tinggi, ngelihat layar gerak liar tapi disuruh diem itu ujian disiplin yang paling berat. Rasanya kayak, wah ketinggalan momen nih. Pasti FOMO itu nyata banget. Tapi esensi kedewasaan finansial justru diuji di momen kayak gini. Menjaga modal yang udah Anda bangun susah payah itu prioritas utama. Setuju. Pertahanan itu bentuk serangan terbaik di fase yang nggak menentu ini. Kalau modal habis, Anda nggak bisa trading lagi pas trennya udah beneran jelas. Persis, modal itu nyawa Anda di pasar. Luar biasa. Kita udah membedah lapisan informasi yang padat banget hari ini. Mari kita tarik garis merahnya. Semuanya berawal dari rentetan ultimatum geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang mengancam pasokan energi global. Terus kepanikan itu bikin harga minyak nembus $101, yang akhirnya memaksa intervensi verbal yang syarat kepentingan. Dan kebingungan dari saling tuduh berita hoax itu dieksploitasi oleh algoritma yang memicu likuidasi berantai dan fake out masif di Bitcoin. Makanya instrumen paling aman sekarang ya cuma parameter teknikal berbasis volume dan disiplin manajemen risiko. Benar. Kemampuan buat ngendaliin FOMO, berhenti sejenak, dan membedah motif di balik lonjakan harga itu adalah pelindung kekayaan terbaik Anda saat ini. Anda nggak dituntut buat nge-trade di setiap putaran berita kok. Sebagai penutup diskusi kita, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Selama ini diplomasi dan pasar keuangan memang selalu sejalan ya, tapi hari ini kita ngelihat fenomena baru. Fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya. Banget. Kalau para pemimpin dunia sekarang sadar bahwa satu kalimat aja, meskipun besoknya terbukti palsu, bisa mindahin miliaran dolar dalam hitungan milidetik, nyapu bersih uang retail, dan nyelamatin komoditas dari inflasi, apakah kita sekarang lagi memasuki realitas distopia yang baru? Sebuah era di mana diplomasi panggung dunia udah nggak bisa dibedain lagi dari manipulasi pasar keuangan yang disengaja? Pikirkan itu baik-baik. Sampai jumpa di sesi bedah tuntas kita selanjutnya.